Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, selamat berjumpa kembali dengan saya Eko Smayadi dalam mata kuliah kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas tentang motivasi dan inovasi. Mari belajar kewirausahaan. Rekan mahasiswa, seperti biasa, sebelum dilanjutkan kepada pembahasan materi, kita kaitkan dulu pengetahuan kita yang lalu dengan apa yang akan kita bahas kali ini. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian kewirausahaan. Di dalamnya ada kata kunci berani atau keberanian. Setelah Anda memiliki keberanian untuk melakukan usaha, itu diperlukan ide dan inisiatif untuk mengarahkan kegiatan kita. Nah, sekarang andai kita sudah mulai melaksanakan usaha, kita harus waspada bahwa kemungkinan akan menghadapi hambatan atau gangguan. Maka disinilah diperlukan motivasi. Karena sesuatu yang kita bayangkan sebelumnya belum tentu sama seperti apa yang kita pikirkan. Ketika semangat kita turun, maka motivasi menjadi penting. Kawan-kawan, baiklah kita mulai. Pokok bahasan kita adalah motivasi dan inovasi dalam kewirausahaan. Kita bahas satu-satu dimulai dari motivasi. Nah, untuk membahas motivasi, kita awali juga dari pengertian. Dalam hal ini, salah seorang ahli menyatakan bahwa terdapat dua kata yang saling berhubungan, yaitu motif dan motivasi. Motivasi adalah kemauan untuk berbuat sesuatu, sedangkan motif adalah kebutuhan, dorongan, atau impuls. Jadi dalam hal ini, Bohori Alma menyatakan ada dua unsur yang saling berkaitan dalam motivasi, yaitu motif. Kemudian setelah ada motif akan muncul motivasi. Artinya motivasi tidak akan muncul kalau tidak ada dorongan atau kebutuhan tentang sesuatu. Nah, ini erat kaitannya dengan kewirausahaan. Dalam kewirausahaan, motifnya adalah kebutuhan. Kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Itu motifnya. Lalu akan memunculkan motivasi yang nanti akan menggerakkan atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, berikutnya, motivasi muncul karena didorong motif. Ini masih berkaitan dengan yang tadi. Jika motif berubah, motivasi pun berubah. Maka dalam kewirausahaan harus jelas motifnya apa agar nanti motivasi yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu juga jelas. Berulang-ulang saya katakan bahwa dalam kewirausahaan motifnya adalah kebutuhan hidup. Nanti motivasinya mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup itu. Motivasi erat kaitannya dengan kebutuhan hidup. Di dalam kewirausahaan, motivasi mempengaruhi produktivitas. Jadi kita kaitkan, kalau yang paling belakang tadi motif dalam kewirausahaan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, lalu muncul motivasi sebagai dorongan kepada seseorang untuk berusaha. Ketika motivasinya tinggi, itu produktivitasnya juga tinggi. Motivasi berarti semangat. Motivasinya tinggi, semangatnya tinggi. Maka produktivitasnya pun akan tinggi. Begitu maksudnya. Kemudian, ada berapa jenis motivasi? Nah, ini saya kira ini bukan hal baru ya. Karena kawan-kawan pasti pernah mendengar dari teman, dari guru waktu dulu di SLTA. Tapi kita ulang karena ini penting. Jadi secara teoretis, motivasi terdiri atas dua jenis,
Ini yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang muncul dari dalam diri sendiri. Kemudian yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan yang datang dari luar diri sendiri atau datang dari orang lain, gitu ya. Dalam pendidikan, yang paling utama adalah motivasi intrinsik. Kenapa demikian? Karena seseorang akan belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan giat apabila dia memiliki motivasi dalam dirinya. Akan berbeda dengan mengandalkan motivasi ekstrinsik. Kadang-kadang akan melemah di perjalanan atau ketika menghadapi masalah akan menyalahkan pihak orang lain. Nah, demikian juga dalam kewirausahaan. Motivasi intrinsik itulah yang paling utama, yang paling penting. Tetapi bukan berarti motivasi ekstrinsik tidak perlu, gitu ya. Karena motivasi itu urusan jiwa, ya. Urusan psikologis. Bisa naik, bisa turun, bisa berkurang, bisa bertambah. Maka ketika motivasi intrinsik seseorang turun, itu dibutuhkan motivasi dari luar atau dari orang lain. Sama dengan pendidikan. Jika dalam berwirausaha terdorong oleh motivasi orang lain atau dari luar, siapapun itu, ketika suatu saat di perjalanan menghadapi hambatan, halangan, kesulitan, atau bahkan ketidakpastian, apalagi gagal, rugi, itu jelas akan menyalahkan orang lain. Karena awal pemberangkatannya tergantung ke pihak lain. Jadi dalam ini perlu dijelaskan bahwa baik dalam pendidikan maupun di dalam kewirausahaan, dari dua jenis motivasi ini, motivasi intrinsiklah yang paling diperlukan. Namun ketika motivasi intrinsik turun, diperlukan dorongan dari pihak lain. Kawan-kawan, mari kita lanjutkan. Sekarang kita pelajari atau kita bahas sifat motivasi. Kenapa ini penting? Agar kawan-kawan tidak salah paham dalam memahami motivasi. Tadi di awal sudah disampaikan pengertian motivasi menurut para ahli. Apabila kita mencermati pengertian motivasi menurut bahasa, motivasi sama maknanya dengan dorongan. Nah, perlu diketahui bahwa tidak semua istilah dorongan maknanya sama dengan motivasi. Motivasi memang dorongan, tapi dorongan belum tentu motivasi. Mengapa demikian? Nah, karena motivasi adalah tataran psikologis atau wilayah kejiwaan, sehingga bersifat abstrak. Jadi jawabannya sifat motivasi adalah abstrak. Kemudian, ingin saya tambahkan penjelasan. Kenapa ini harus dipahami betul bahwa motivasi itu adalah tataran psikologis? Mari kita ambil contoh. Jika ada seorang anak mendorong kursi, kita tidak bisa mengatakan bahwa anak sedang memotivasi kursi. Walaupun tadi sudah dijelaskan bahwa motivasi sama maknanya dengan mendorong. Jadi, motivasi hanya berlaku untuk tataran psikologis, tidak berlaku untuk tataran fisik. Diulangi, ketika seseorang mendorong kursi, tidak bisa dikatakan memotivasi kursi. Itu maksudnya. Jadi intinya, motivasi bersifat abstrak karena tataran psikologis atau urusan jiwa, urusan hati, gitu. Nanti ke semangat. Kawan-kawan, di dalam kewirausahaan, motivasi paling kuat adalah dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup ini real, nyata, realita, gitu ya. Tapi motivasinya itu
belum tentu berbentuk abstrak. Baik, sekarang Anda sudah paham bahwa motivasi itu bersifat abstrak, tidak berlaku untuk hal-hal yang bersifat fisik. Tetapi motivasi yang bersifat psikologis ini yang akan mendorong fisik untuk beraktivitas, begitu. Nah, dalam kewirausahaan, motivasi paling kuat adalah dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu sendiri real atau sebut saja nyata. Tapi semangat untuk mencari rezeki itu ada di dalam jiwa, ada di dalam pikiran, gitu. Ada di dalam niat. Semua bersifat psikologis. Jadi kalau ditanya, apa motivasi utama kewirausahaan? Jawab saja, motivasi utama itu adalah kebutuhan hidup. Kawan-kawan, tadi saya sudah mengatakan bahwa dalam kewirausahaan, motivasi itu penting. Karena ketika seseorang memasuki dunia usaha atau memulai kegiatannya dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup, itu akan banyak hambatan yang dihadapi, banyak rintangan. Maka ketika semangat turun, keberanian berkurang, maka dibutuhkan motivasi agar mampu bergerak lagi, atau kalau gagal berani mencoba lagi, kalau jatuh mau bangkit lagi. Maka disinilah pentingnya motivasi. Maka pembahasan kita selanjutnya adalah bagaimana cara memotivasi diri. Ini ada beberapa contoh sebagai bahan renungan, barangkali bermanfaat bagi Anda untuk belajar memotivasi diri. Bagaimana caranya? Katakan pada diri sendiri. Jangan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Yang pertama, saya bisa. Karena saya berpikir saya bisa. Kemudian, saya bisa dan saya berusaha untuk bisa. Selanjutnya, boleh juga mengatakan, saya tercipta untuk sukses. Boleh juga katakan, saya yakin saya seorang pemenang. Saya dapat melakukan hampir segala hal. Berikutnya, saya menyadari kekurangan diri, tapi saya menerima diri saya apa adanya. Tambahkan, saya mencintai diri saya apa adanya. Saya mampu dan akan saya lakukan. Itulah contoh untuk memotivasi diri. Jadi yakin bahwa kita mampu, kita bisa. Pertama kali kita bertemu dulu, sudah saya katakan bahwa jangan mengatakan berani mati, katakan berani hidup. Nah, itu artinya sudah ada unsur motivasi di situ. Ini sekedar untuk berlatih, mungkin masih banyak kata-kata yang bisa digunakan. Boleh juga mengadopsi dari pendapat para ahli agar kita memiliki kemantapan hati, kemantapan jiwa untuk terus maju dalam rangka berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baiklah kawan-kawan, saya kira cukup sekian dulu pembahasan tentang motivasi dalam kewirausahaan. Tentang inovasi, insya Allah akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.